Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Aidila Nurfita Rahman, guru biologi di SMA Negeri 8 Kediri, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas Galuh. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di kelas 10 pada materi pencemaran lingkungan dengan model PPL. Berikut adalah kartu peserta ujian saya. Demikian informasi yang saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 8 Kediri. SMA Negeri 8 Kediri sangat strategis dan mudah terjangkau karena terletak di jantung kota Kediri, tepatnya di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa, nomor 77, Kota Kediri. Kurikulum yang diterapkan di sekolah ini adalah kurikulum tahun 2013. Pengembangan kurikulum di sekolah ini tidak hanya menitik beratkan pada aspek ilmu pengetahuan, tetapi juga mengembangkan aspek keterampilan dan budi pekerti. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan intra dan ekstra kurikuler untuk mengisi waktu luang dengan tujuan untuk mengembangkan soft skill dan mengeksplorasi bakat dan minat siswa. Hal tersebut sejalan dengan 4 pilar pendidikan dari UNESCO, yaitu How to Know, How to Do, How to Be, dan How to Live Together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba salah satu pimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Bella sudah memimpin doa pada hari ini. Nah, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Gestanya mana? Sakit. Oke. Terus siapa lagi? Ajeng. Ajeng kemana? Sakit juga. Terus siapa lagi? Raul kemana? Sakit juga. Ada lagi? Bunga ya? Bunganya kemana nih? Di UKS, sakit juga? Oke. Nah, berarti dari 37 siswa ini yang sakit ada 4 orang. Jadi tinggal berapa sekarang? 33. Oke. Hari ini kita akan sedikit belajar tentang yang namanya perubahan lingkungan. Oke. Nah, coba disimak kata-kata ini. Silakan dibacakan oleh masnya yang sebelah sana. Belajarlah selagi yang lain sedang tidur. Bekerjalah selagi yang lain bermalas-malasan. Bersiaplah selagi yang lain sedang bermain. Bermimpilah selagi yang lain sedang berharap. Ada juga bersiap-siaplah selagi yang lain sedang bermain. Dan yang terakhir, bermimpilah selagi yang lain sedang kalau masih ada dibalik ya. Jadi yang lain tidur, kamu belajar. Balik nih katanya. Oke, terus di sini juga bekerja selagi yang lain bermalas-malasan. Kenapa?
dari tayangan video tadi, apa yang kalian peroleh kira-kira? Silakan angkat tangan yang mau menjawab. Ya, Mas Bayu. Jangan membuang sampah sembarangan karena akan merusak lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan karena akan merusak lingkungan. Oke, bagus sekali. Ada lagi kayaknya Mbak. Kita akan terus menerus akan tinggal atau tinggal dalam bisa sedikit dan ekosistem tidak dapat berjalan dengan baik. Oke, katanya seperti itu. Ada yang punya jawaban lain? Jadi jika yang di video tadi itu terjadi terus-menerus, kira-kira gimana? Lingkungan sama ekosistem akan merusak. Ya. Kalau rusak, kira-kira gimana efeknya sama manusia? Kita manusia juga bisa Bisa mengurangi populasi hewan dan makhluk hidup yang lain. Untuk kegiatan pembelajaran kali ini, capaian pembelajaran kita ya. Yang pertama, pada akhir fase ini kamu peserta didik itu bisa memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu global. Jadi kalau ada isu global jangan didiamin atau masa bodoh. Tapi kalian harus punya kemampuan yang responsif. Kemudian berperan aktif dalam menyelesaikan masalah. Dari masalah yang ada di sekitar kita dulu ya, seperti tadi contohnya pencemaran. Kemampuan tersebut diantaranya adalah mengamati, mempertanyakan, memprediksi, merencanakan dan melakukan penelitian, memproses dan menganalisis data atau informasi, kemudian merefleksi dan mengkomunikasikan. Kalau mengkomunikasikan itu artinya kamu namanya mengkomunikasikan kira-kira gimana? Membicarakan, harus ngomong, harus speak up, entah itu dalam bentuk tulisan atau dalam langsung secara alami dengan tutur kata kita. Nah, ini yaitu mendiagnosis hasil kajian dari berbagai informasi atau media cetak mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi dan menyajikannya dalam bentuk presentasi. Kerusakan lingkungan ada macam-macam kerusakannya. Kemudian membedakan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia atau faktor alam dan memberikan upaya pencegahan terhadap bencana alam atau mungkin kerusakan yang diakibatkan oleh manusia. Nah, kira-kira setelah kalian belajar manfaatnya apa? Kalau di situ kita sebagai manusia yang merupakan bagian dari alam itu harus peduli dan juga apa? Sayang katanya tadi, harus juga peduli terhadap alam kita. Kenapa? Karena kalau alam kita sedang dalam keadaan yang tidak baik, kita sebagai bagian dari alam tentunya juga akan merasakan dampaknya. Kemudian di sini kita bisa menanggulangi hal-hal yang mungkin terjadi karena kerusakan lingkungan. Jadi kita punya upaya untuk mencegah hal tersebut terjadi. Oke. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah nanti kamu diminta untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam LKPD. Ini LKPD-nya ya. Nanti berkelompok dalam satu. Di sini tadi ada petunjuk kira-kira kalian harus ngapain dan ada artikelnya. Nanti masing-masing kelompok itu bisa tidak sama seperti itu. Kemudian apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, setelah menyelesaikan LKPD ini tadi, kita akan mengkomunikasikan hasil pekerjaan kalian tadi dalam bentuk presentasi. Bebas nanti kamu buat tayangan presentasi mau pakai Canva atau PowerPoint boleh atau foto editor yang lain. Ya, silakan buat sekreatif mungkin. Nah, ketika nanti ada kelompok yang presentasi, maka kelompok lain wajib memberikan pertanyaan atau silakan. Kemudian setelah nanti presentasi selesai, kita akan mengerjakan kuis seperti itu. Oke? Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya dulu? Mbak Dewi, ada yang mau tanya?
dengan kelompokmu. Kira-kira jawabannya apa? Selama 10 menit. 10 menit kedua nanti tentukan siapa dari kelompokmu tadi yang stay di situ, 2 orang, dan 2 orang yang lain itu nanti bertamu ke kelompok yang lain. Di situ kamu bisa mencari informasi dan menggali jawaban terhadap permasalahan yang sama. Itu waktunya 10 menit untuk bertamu ya. Oke, setelah 10 menit kamu kembali ke kelompoknya untuk mendiskusikan tadi hasil bertamunya seperti ini nih, jawaban kelompok kita seperti ini, gimana baiknya ya, seperti itu. Kalau sudah nanti disampaikan dalam bentuk tadi tayangan presentasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas? Oke, langsung aja mungkin kita bagi kelompoknya. Kelompok 1 silakan buka. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Silakan waktunya 10 menit dari sekarang untuk mendiskusikan jawaban yang ada di LKPD. Sebisanya kan ya jawabnya.
Boleh buat coret-coretan nanti ya. Masalahnya apa dari artikel ini? Terus penyebabnya apa? Terus akarnya dari penyebab ini kan mungkin banyak. Penyebab. Terus kalau udah nemu akarnya kan kita cari alternatif solusinya. Terus itu isinya si kampanye tadi. Dari artikel mengulangi bibit sumber air mata air kegiatan terus nanti dicari ininya tadi ya, masalahnya apa, terus penyebabnya apa, dari penyebabnya itu mana sih yang jadi penyebab utama, kemudian alternatif. Hah? Kelompok ini gimana? Ada kesulitan nggak? Ya. Jadi terus dari masalah itu kan ada penyebabnya. Kamu cari identifikasi ada berapa macam. Terus dari penyebab tadi cari yang kira-kira penyebab utamanya yang mana? Itu yang namanya akar penyebab masalah. Setelah itu kamu cari alternatif solusinya. Boleh? Nanti kan habis kamu diskusi dari kelompok ini kamu nanti apa ya ke kelompok lain untuk melakukan kira-kira membandingkan jawaban seperti apa. Terus nanti temannya Ya nanti dipresentasikan ke kamu. Oke, itu ya. Oke. Waktu untuk diskusi dengan kelompoknya sudah selesai. Sekarang waktunya kalian bertamu atau berkunjung ke kelompok lain. Oke? Kelompok 5? Oke. Kelompok 2 ke kelompok 6. Terus kelompok 3 ke kelompok 7. Dan kelompok 4 ke kelompok 8. Oke. Jadi nanti 2 yang tinggal di kelompoknya itu kamu bertugas untuk menjelaskan jawaban dari kelompokmu untuk apa? Ke kelompok yang sedang bertamu. Nah, kelompok yang bertamu nanti mencari informasi dari kelompok yang dikunjungi gitu ya. Oke? Bisa langsung Oke, silakan berkunjung ke kelompok yang sudah ditentukan tadi. Ini ya, kelompok 2 ya. Oke, kelompok 3 mana kelompok 3? Oke, di sana berkunjung ke kelompok 7. 7 di sini ya. Iki toh. Iki. Akare loh. Ini bakui. Oh, tanah novel ini toh. Nomor lebih dapat meningkat keluarga. Ya. Iki yang kaya urayane. Kan oh. Ini kan sebagian wilayah Pangandaran terendam banjir dan tanah longsor. Tidak belum Sese, kembali ke kelompok yang diskusikan tadi habis dari ujung dapat apa, dapat inspirasi apa. Kalau sudah direnungkan silakan tuangkan ke dalam media presentasi. Oke, waktunya 10 menit. Oke, silakan dituangkan dalam bentuk media presentasi. Kalau sudah kamu upload di link drive yang sudah saya berikan sebagai akarnya. Iya, dikasih nama kelompoknya juga. Oke. Mana?
Perkenalkan kami dari kelompok 3. Untuk memperkenalkan diri, saya Sejawari Nama Sari, absen 34. Saya nama Andi Saputra dari kelas 23. Saya dari Sekolah Renatu, absen 5. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan debit sumber mata air yang berkurang di Kota Batu. 1. Masalah. 2. Penyebab masalah. Akibat pembangunan yang tak ramah lingkungan, anomali cuaca kemarau yang berkepanjangan. 3. Akar permasalahan. Pembangunan sumur yang tak terkontrol. 4. Solusi masalah. 1. Dengan membuat embung di atas bukit untuk menampung air. 2. Menjaga lingkungan. 3. Meminimalisir penggunaan air. 4. Membuang sampah pada tempatnya. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Mbak Retno. Nama saya dari Ibu Jestuti. Saya ingin bertanya kepada seperti yang diketahui bahwa salah satu penyebab masalah dari debit sumber mata air yang berkurang di Kota Batu adalah anomali cuaca. Apa itu anomali cuaca? Saya terima kasih. Oke, bisa bilang satu atau mau dijawab? Kalau yang lain bisa juga memberikan jawaban. Tadi pertanyaan dari Mbak Retno itu tentang apa sih anomali cuaca itu? Tadi kayaknya ada yang dapat artikel anomali cuaca ya? Oke, bisa langsung dijawab ya kalau Silakan. Mbak Retno? Kondisi tidak teraturnya cuaca yang menyimpan dari keadaan normalnya secara rata-rata. Secara singkatnya, anomali cuaca adalah fenomena cuaca yang tidak seperti biasanya, seperti hawa dingin dan ombak besar yang menerjang selatan Pulau Jawa. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Fazil Rahman Priambudi, nomor absen 18. Saya Budha Putra Andika, nomor absen 1. Saya Wahyu Budi Wicaksono, nomor absen 38. Saya Tasya Ibu Jestuti, nomor absen 30. Jadi saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang perputaran bumi yang melambat. Masalah dalam artikel tersebut adalah lapisan es mencairnya gletser dan menanya permukaan air laut. Penyebabnya adalah mencairnya gletser di kutub. Penyebab utama yaitu ada pemanasan global. Alasan kami memilih hal tersebut yaitu karena pemanasan global menyebabkan mencairnya gletser sehingga terjadinya perputaran bumi yang lambat. Solusi dari masalahnya yaitu menghemat energi menggunakan transportasi umum dan melakukan reboisasi ataupun penanaman hutan kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Adakah yang ingin ditanyakan? Oke, silakan yang mau bertanya ke kelompok 1 ini tentang perputaran bumi yang melambat. Ini kan bumi itu berputar ya? Iya. Kalau nggak berputar nanti kita bisa melempar di luar angkasa. Ya. Nah ini masalahnya ini bumi itu ternyata dari artikel yang kelompok 1 itu diketahui perputarannya itu melambat. Katanya dari penyebabnya itu adalah pencairan gletser di kutub akibat pemanasan global. Oke, silakan yang mau bertanya mungkin tentang global warming. Solar. Oke, gimana? Bagaimana cara mengatasi dari dampak tersebut? Apa maksudnya? Karena global warming. Dampaknya bisa tidak?
hemat energi, menggunakan transportasi umum, dan melakukan reboisasi. Gimana masalahnya? Oke, apa tadi solusinya Mas? Solusinya tadi apa? Dapat menghemat energi, terus oke. Gimana? Masalahnya sudah puas kan dengan jawabannya? Sudah. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Mbak Senja gimana? Kenalkan, nama saya Jabrina Novalsari, absen 34. Mengapa perputaran bumi terus melambat? Oke, kelompok penyaji masih mau mendiskusikan atau kelompok lain mau? Izinkan saya menjawab dari pertanyaan ya. Karena pemanasan global yang menyebabkan mencairnya gletser sehingga terjadinya perputaran bumi yang melambat. Mana? Mbak Senja, sudah puas atau masih mau bertanya lagi? Sudah. Oke, terima kasih. Mungkin untuk kelompok 1 sudah cukup ya. Kita beri aplaus yang meriah dulu kelompok 1. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kesimpulannya apa? Tadi udah belajar apa aja? Apa? Apa? Atau yang lain, Mas? Setia? Oh, Bella gimana Mbak Bel? Belajar tentang perusahaan jalan, kenapa? Tadi artikelnya dapat apa? Hah? Judulnya? Penurunan suhu udara. Oke, dari perubahan lingkungan yang terjadi tadi, apa saja yang kita peroleh? Yang pertama tadi ternyata yang terjadi ada di Kota Batu tadi ya, ada penurunan jumlah debit mata air. Itu artinya ada wilayah Kota Batu yang hutan-hutannya dulu banyak sekali, sekarang ditebang, dibuat villa atau mungkin dibuat tempat rekreasi dan lain sebagainya. Terus dari kelompok 2 tadi dapat artikel tentang perputaran bumi yang melambat karena adanya pemanasan global. Terus kelompok 3 tadi dapat apa? Kelompok 3 atau kelompok 7? Debit sumber mata air di kota Batu berkurang. Debit mata air. Oke, kelompok 1 tadi dapat artikelnya apa? Bersama. Terus kelompok yang lain tadi dapat apa lagi? Tanah longsor. Oke, kalau tanah longsor kira-kira terjadi karena hutan gundul. Siapa yang menggunduli? Manusia lagi ya. Di sini dapat kita simpulkan ya bahwa perubahan lingkungan atau kerusakan lingkungan itu bisa terjadi dari dua faktor. Faktor apa saja, Mas Orteno? Faktor apa? Kerusakan lingkungan tadi ada 2 faktor penyebabnya. Yang pertama karena manusia, oke, pintar. Satunya alam, karena faktor alam, misalnya bencana alam. Kalau banjir sama tanah longsor itu kayaknya 50-50 ya, antara ulah manusia yang digabung dengan alam. Oke, nah sekarang kita mulai mengerjakan kuis. Kalian siapkan dulu perangkatnya, HP-nya. Data mainnya pakai basis.
sudah dipimpin untuk doa. Untuk pertemuan minggu depan kita akan memasuki PTS. Oke, saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.